Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Pulau Maratua dan Pulau Derawan sudah dijadikan objek wisata destinasi unggulan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pemerintah pusat, pemirsa. Makanya di provinsi sekarang ada tim percepatan pembangunan destinasi wisata Pulau Maratua. Seiring dengan ditetapkannya menjadi objek wisata unggulan ini, pemirsa, Ketua Komisi 3 DPRD Berau, Haji Saga, kemudian berinisiatif memberikan masukan dan berkoordinasi dengan tim percepatan Maratua tersebut agar kemudian destinasi wisata kita, baik Maratua maupun Pulau Derawan, betul-betul kemudian bisa menjadi objek wisata andalan. Lalu seperti apa hasil koordinasi dan apa saja yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 Haji Saga kepada Ibu Meiliana selaku Ketua Tim Percepatan? Langsung saja kita hubungi Haji Saga untuk menanyakan hal tersebut. Assalamualaikum, Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Kanda sampaikan kepada Tim Percepatan Ibu Meiliana? Silakan disampaikan, Kanda. Pertama, terkait dengan PLN, ini kan karena menyangkut dengan destinasi pariwisata, itu paling tidak ada skala prioritas yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, ya. di mana Pulau Maratua ini kan sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat. Nah, kita berharap supaya dengan dibangunnya PLN di sana itu secara menyeluruh itu bisa dialiri juga kampung-kampung yang selama ini ya berharap supaya PLN bisa masuk seperti Kampung Teluk Alulu. Nah, salah satu penunjang untuk destinasi pariwisata adalah listrik. Siap. Makanya kita berpikir bagaimana listrik ini harus diprioritaskan khususnya di Maratua. Nah, kemarin itu yang lanjut dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita melihat dengan kondisi kunjungan sekarang ini kan salah satu hambatan wisatawan untuk berkunjung ke Maratua itu karena terkait dengan transportasi yang sangat-sangat terbatas. Betul. Ya, nah makanya saya kemarin dengan Bu Mai minta, karena informasinya beliau akan ketemu dengan Menteri Perhubungan dan Menteri KKP. Makanya saya sampaikan seperti itu supaya ada masukan ke pemerintah pusat terkait dengan dukungan transportasi berkaitan dengan pengelolaan destinasi pariwisata yang ada di Maratua. Salah satu keluhannya karena tingginya biaya transportasi, ya, kemudian juga sangat terbatas maskapai yang ada ke Maratua. Respon Bu Mai bagaimana? Beliau merespon cukup baik dan akan disampaikan. Kemarin beliau sepakat dengan kita karena beliau itu kan ketua tim percepatan untuk kawasan. Nah, dia menyampaikan juga ya terima kasih atas masukan dan dukungan dari kita DPRD Kabupaten Berau. Ini soal pesawat dulu. Yang kami tahu memang pesawat yang ke Maratua ini dari Samarinda ini seminggu hanya 2 atau 3 kali aja gitu ya. Terbatas memang. Kemudian itu kan kapasitasnya kan hanya 12 orang. Betul. Pesawat tipe apa yang ada sekarang ini? Susi Air kan? Susi Air. Itulah, itu pun hanya 2 atau 3 kali aja kan seminggu. Iya, seminggu. Dan ini yang menjadi keluhan wisatawan, dia bisa ke sana, pulangnya kan harus menunggu lagi. Iya betul, nggak jelas kapan. Ya justru itu kadang-kadang karena wisatawan ini kan berharap penerbangan ini kan lancar. Jadi dia begitu jadwal kepulangan untuk booking tiket ternyata itu sudah full. Betul juga. Bagaimana mungkin kita mengembangkan Maratua suka tidak suka ketika diambil alih sama provinsi sama pusat, berarti kan akan diambilkan menjadi objek wisata andalan toh?
Betul. Andalan destinasi wisata yang ada di Kaltim ya Kabupaten Berau, Pulau Derawan dan Pulau Maratua. Tapi bagaimana mungkin bisa jadi andal ketika infrastruktur dasar saja belum dipenuhi nih ya. Listrik belum 24 jam. Bayangkan. Aksi transportasi masih terbatas. Dalam hal ini pesawat kalau speed banyak aja, tapi dikeluhkan mahal mungkin ya. Iya, betul. Oke lah. Terus kalau untuk abrasi Pantai Pulau Derawan gimana penjelasan Haji? Karena memang Pak Wakil Bupati kemarin sempat melihat kondisi yang bangunan sudah terkena abrasi parah itu sampai hancur. Untuk abrasi Pulau Derawan kita sebelum kita ke Bu Mai untuk disampaikan ke Kementerian KKP, juga kita sudah ke Bepeda Provinsi yang diterima oleh Ibu Mona, ya. Selaku yang memang membidangi terkait dengan abrasi pantai, beliau sudah menyampaikan akan diusahakan untuk tahun 2023 ini ya paling tidak ada penanganan. Oke. Dan dia akan lakukan koordinasi dengan balai sungai yang ada di Kaltara, itu ada Kalimantan 5, wilayah 5. Artinya penanganannya dalam hal seperti apa? Ya itu nanti kan dalam perencanaan itu akan dilakukan kajian yang lebih tepatnya itu pola apa yang dipakai. Gitu. Kita berharap supaya penanganan itu jangan dianggap sepele, di mana kita melihat kondisi Pulau Derawan ini kan ada penggeseran. Selain daripada abrasi itu ada penggeseran pasir dari arah timur ke arah barat. Contohnya seperti di Kiani itu berkurang, tapi di daerah Dermaga Kampung dan Lapauta itu kan bertambah. Nah, khawatir kita, makanya kita selaku putra daerah Pulau Derawan menginginkan penanganan itu secepatnya, jangan sampai pulau ini bergeser. Oke. Akhirnya kan yang kita khawatirkan air tawarnya. Betul. Air tawarnya berpotensi bisa hilang kan? Bisa hilang. Masalah baru lagi kan akhirnya kan muncul. Iya, justru itu. Itu mungkin penekanan kita. Oke. Nah terus waktu kami beberapa kali ke Derawan, kami juga melihat memang abrasi ini sudah sangat parah, bahkan arusnya sudah sangat kencang begitulah. Seharusnya memang perlu penanganan segera. Terus dari pihak provinsi dalam hal ini Bapeda yang Haji datangin tadi berkomitmen atau bisa segera atau gimana Ji? Dia akan secepatnya melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Karena itu ada beberapa instansi terkait seperti Dinas Kelautan, Perikanan dan Kelautan, kemudian DLHK terkait dengan lingkungan, kemudian salah satu lagi yang menjadi hambatan karena di sana kan pendaratan penyu. Nah ini juga akan dilakukan koordinasi dengan BKSDA, khususnya Kementerian Kehutanan. Oke, kalau begitu. Baik pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan Ketua Komisi 3 Haji Saga yang sedang berada di Samarinda. Sebagai media memang kami hanya bisa berharap dan mendorong semoga memang percepatan pembangunan Pulau Maratua maupun sekitarnya termasuk di Derawan ini sesegera mungkin untuk ditangani oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sehingga betul-betul bisa dikembangkan menjadi objek wisata andalan. News.com, media online selalu membangun lewat berita, informasi terpercaya.